Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila dari kelas R7C dengan NPM 2017 2150177. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi kerangka penulisan ilmiah dengan materi menyusun metode dan hasil serta definisi dan fungsi pembahasan. Pengertian metode penelitian menurut Nasir adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Winarno menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang teliti dan sistematik. Muhyiddin Sirat menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan suatu langkah memilih masalah dan penentuan judul penelitian. Metode penelitian menurut Subagio adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Sedangkan menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Langsung saja kita masuk ke materi menyusun metode dan hasil. Sebelum menyusun metode, maka dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rumusan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka teori. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Melakukan eksperimen. 5. Mengolah dan menganalisis data. 6. Menarik kesimpulan. Dan 7. Mempublikasikan hasil. 1. Menyusun rumusan masalah. Sebelum menyusun rumusan masalah, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah menyatakan ada keterkaitan antara beberapa variabel atau lebih. Yang kedua, masalah tersebut merupakan masalah yang dapat diuji dan dapat dipecahkan. Yang ketiga, masalah disusun dalam bentuk pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya yaitu menyusun kerangka teori. Yang pertama, mengumpulkan keterangan-keterangan dan informasi baik secara teori maupun data-data fakta di lapangan. Yang kedua, merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling terkait dan membentuk konstelasi permasalahan. Lalu disusun secara rasional berdasarkan asumsi-asumsi ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan. Yang ketiga, ada merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan hipotesis, yang pertama, ditulis dalam pernyataan sederhana dan jelas. Yang kedua, berdasarkan keterangan-keterangan atau informasi yang dikaji baik dari sumber bacaan maupun fakta. Yang keempat, melakukan eksperimen atau penelitian. Eksperimen merupakan pengumpulan data atau fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah fakta-fakta yang ada mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Selanjutnya yang kelima,
ada mengolah dan menganalisis data. Yang pertama, melakukan tabulasi data atau menyusun data sesuai dengan variabel yang diteliti dan rancangan statistik yang digunakan. Melakukan pengujian statistik terhadap data-data yang diperoleh sesuai dengan rancangannya dengan analisis deskriptif, analisis sidik ragam, dan uji lanjutnya. Menginterpretasikan hasil pengujian sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Selanjutnya yang keenam adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Jika dalam pengujian terdapat fakta-fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis diterima. Namun, jika dalam pengujian tidak terdapat fakta-fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah karena telah memenuhi persyaratan keilmuan, yaitu mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya dan telah teruji kebenarannya. Keseluruhan langkah harus ditempuh agar suatu penelaahan dapat disebut ilmiah. Metode ilmiah penting dalam proses penemuan pengetahuan dan mengkomunikasikan penemuan ilmiah kepada masyarakat. Yang terakhir ada publikasi ilmiah. Langkah terakhir dari suatu penelitian adalah membuat laporan atau dipublikasikan. Laporan atau publikasi hasil penelitian merupakan media komunikasi antara peneliti dengan pembaca ataupun antara peneliti dengan badan-badan yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut. Dan materi selanjutnya adalah definisi dan fungsi pembahasan. Definisi dari pembahasan merupakan pemikiran original si peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitiannya. Kecendikiaan seorang peneliti nampak pada bagaimana membahas atau menginterpretasikan hasil penelitiannya. Hal ini tergantung kepada isi si peneliti, dan isi si peneliti sangat tergantung banyak sedikitnya buku terkait yang dibacanya. Semakin banyak buku terkait dibacanya, semakin banyak isi si peneliti tersebut, dan semakin kurang membaca, maka akan semakin dangkal pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Definisi pembahasan terbagi menjadi dua, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual menurut Azwar tahun 2007 halaman 72 yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya. Dan definisi operasional menurut Saifuddin Azwar tahun 2007 halaman 72 adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bila mana indikatornya tidak tampak. Fungsi dari pembahasan yaitu untuk menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai, menafsirkan temuan-temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru,
menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan penelitian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.